Iya. Selamat. Bro. Kepalanya jangan. Kepalanya. Ini SMK. Kamu kuliah kan? Oh SMK, kamu SMK. Pelakunya 2 orang. SMK. Terkait dengan tersangka yang status mahasiswa ini, Pak. Apakah dalam Jadi rekan-rekan kami tambahkan kelompok korban ini yang kami hormati Pak Dirkrim Pak Kasubdit Datanras, Pak Wakapolres, Polda, Polres, Polres Bantul sampai dengan Polsek bekerja sama untuk mengungkap peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Yang kejadiannya beberapa waktu lalu, dan alhamdulillah berkat doa seluruh masyarakat, berkat informasi yang diberikan oleh masyarakat, kerja keras yang dilakukan oleh seluruh personil, maka kita berhasil mengamankan beberapa orang yang terlibat pada peristiwa penganiayaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Awal kejadian Minggu dini hari tanggal 3 April itu adalah ketika kelompok pelaku awalnya terjadi perang sarung. Kelompok pelaku ini berasal atau nama grupnya saya tidak sebutkan ya, saya kasih inisial M. Nanti terlalu GR mereka. Karena salah satu cita-cita kelompok-kelompok ini adalah pengen ngetop. Makin kita sebut makin senang dia. Makin seperti kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal, untuk melakukan proses pembelajaran, untuk semacam ospek senior menyuruh juniornya. Ada kecenderungan seperti itu berdasarkan fakta kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY. Kelompok pelaku ini yang tergabung dengan kelompok M itu sedang tawuran, perang sarung dengan kelompok V sekira jam 2 di daerah perempatan Druwo. Sebagian dari kelompok M ini 2 motor yang dikendarai oleh 5 pelaku ini itu melintas di ring road. Jadi dari Druwo mereka ke arah timur ke ring road di jalur lambat. Tidak selang berapa lama dari jalur lambat dari jalur cepat melajulah 5 kendaraan. Ini merupakan kelompok korban. Kelompok korban melaju 5 kendaraan terdiri dari 8 orang. Karena suaranya sangat keras, kemudian menyalip kelompok pelaku, sempat terjadi saling lirik dan ketersinggungan. Kemudian kelompok korban memulai dengan kata-kata "ayo Rene" sambil memberi isyarat. Ayo Rene itu artinya ayo sini. Begitu. Nah kemudian kelompok pelaku juga merespon dengan menggeber dan berupaya mengejar. Kemudian kelompok korban melanjutkan perjalanannya ke arah utara, yaitu menuju jalan Imogiri Barat. Dan proses ke sana mereka salip-salipan, terjadi saling ancam, kemudian saling ejek, dan beberapa makian saling dikeluarkan. Hingga akhirnya kelompok korban mengarah kepada daerah Tungkat dan menuju Jalan Gedong Kuning. Kelompok korban sempat melihat ke belakang, ternyata kelompok pelaku tidak
tidak nampak. Akhirnya kelompok korban berbelok ke salah satu warmindo di Jalan Gedung Kuning. Ketika satu orang hendak memesan makanan dan yang lainnya hendak menyetandarkan kendaraannya, lewatlah lagi kelompok pelaku dua motor tadi dengan menggunakan NMAX, dikemudikan 3 orang, dan satu lagi Vario, dikemudikan 2 orang, itu nyalip dan langsung mengeluarkan makian. Wong di kowe. Ya, ini makian-makian. Orang mana kamu? Karena kelompok korban juga merespon, Rene, sini sambil memberikan isyarat. Kemudian akhirnya pelaku meneruskan perjalanannya dengan kecepatan yang tinggi dan 4 motor menyalip. 4 motor korban berusaha mengejar dengan kecepatan tinggi 4 motor. Namun di depan kurang lebih 1 kilometer dari Warmindo, itu pelaku 2 motor sudah balik kanan menunggu korban. Kemudian si saudara MMA yang duduk di tengah di NMAX itu sudah menyiapkan alat, sarung dan batu untuk menunggu tibanya kelompok korban. Kemudian yang mengemudikan NMAX di belakang, saudara RS yang merupakan eksekutor, itu mengayunkan gear. Tolong ambil, Pak, maaf. Gear ini ukurannya 21 cm, dililitkan dengan sabuk bela diri. Ini 224 cm. Tersangka RS ini yang duduk paling belakang di NMAX, dia turun mengayunkan ini. Motor pertama kelompok korban tidak kena. Motor kedua yang duduk di depan tidak kena karena mengelak. Akhirnya mengenai korban yang duduk di belakang. Kena di belakang karena muter ini, mengayun. Menggunakan ini. Tersangka RS. Sehingga akibat perkenaan ini 140 meter dari proses pengayunan ini, korban terjatuh, tidak sadarkan diri, dan tidak sampai berapa lama ditemukan oleh petugas patroli Direktorat Sabara Polda DIY yang sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan. Kami tegaskan bahwa peristiwa ini berdasarkan fakta, motifnya sekali lagi adalah karena terjadi ketersinggungan, saling ejek antara 2 kelompok yang tidak saling kenal, namun pasti didahului proses saling ejek. Jadi korban itu bukan acak, bukan masyarakat biasa, bukan masyarakat yang ingin terpaksa harus melakukan aktivitas dini hari terus berpeluang besar menjadi korban, bukan. Tetapi memang anak-anak muda, laki-laki, pelajar, anak-anak muda yang apabila mereka berkelompok minimal 2 orang, kemudian ketemu dengan kelompok lain yang juga minimal 2 orang, kemudian terjadi ketersinggungan, ejek-ejekan, ledek-ledekan, saling kejar, itu dimungkinkan salah satunya bisa menjadi pelaku dan salah satunya menjadi korban. Jadi kami tegaskan, korbannya tidak acak. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses tawuran ini, kelompok pelaku memang mempersiapkan diri, terbukti dengan membawa alat, ya, membawa alat sarung diisi batu, dan juga sabuk bela diri ini disiapkan diikat dengan gear. Dengan korban. Oke, sebelah kiri, Pak. Ya.